anakku yang terkasih, pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, dalam kerahiman-Mu kami mengucap syukur untuk setiap berkat, sukacita yang boleh kami rasakan dalam tiap-tiap kehidupan kami. Kami bersekutu bersama dengan keluarga kami, ataupun kami yang harus sendiri bersekutu pada malam hari ini. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami mampu membaca, memahami, bahkan melakukan kebenaran firman ini dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-26 saya membacakan bagi kita. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan akan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Umatku yang terkasih, 84 tahun sudah GPIB Paulus mengarungi kehidupan bergereja. Sebelum kita bertanya bagaimana kehidupan bermasyarakat, kita tahu bahwa pada malam hari ini kita ada dalam tema besar melayani dan berelasi melampaui batas suku dan agama. Mari kita tilik kehidupan bergereja kita. Saya ingin mengatakan bahwa ada dua pola sederhana kita dalam berelasi di gereja. Yang pertama adalah bahwa pola itu bahwa banyak orang seringkali berkonflik, bahkan bermusuhan. Namun ketika mereka bertemu di gereja, mereka bertemu dalam keadaan yang damai. Tapi juga ada pola yang kedua yang sering terjadi, bahwa semuanya masuk beribadah dalam gereja dalam keadaan yang damai. Tetapi setelah keluar dari gereja, maka seringkali muncul konflik, bahkan permusuhan. Umatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, percakapan Yesus dan perempuan Samaria yang merupakan pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini bukanlah percakapan yang terjadi karena sebuah kebetulan Yesus lewat di daerah itu, tetapi menjadi sebuah agenda dalam pelayanan Yesus. Ayat 4 yang merupakan pembacaan firman Tuhan ini, mau Tuhan dapat melihatnya pada Alkitab, kita menyatakan bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Padahal dengan cukup jelas pada ayat yang ke-9 Yohanes memberikan informasi kepada kita. Dikatakan bahwa sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, informasi yang diberikan kepada kita bahwa orang Samaria dan Yahudi bukan saja tidak bersahabat dan tidak bergaul, bahkan bermusuhan. Permusuhan itu sudah berlangsung sangat lama. 450 tahun sebelum Masehi. Alasan permusuhan ini disebabkan karena alasan etnis. Tapi saya pikir ini sejarah yang panjang. Yang saya ingin katakan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria tidak berdarah Israel murni karena hasil pernikahan campuran. Ya, campuran antara Yahudi dan non-Yahudi. Dalam hal keagamaan juga umatku yang terkasih, dikatakan bahwa terdapat juga perbedaan. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa ibadah orang Samaria bahwa ibadah yang tidak benar. Tetapi juga sebaliknya, orang-orang Samaria menganggap bahwa ibadah orang Yahudi adalah ibadah juga yang tidak benar. Sehingga menyebabkan tempat peribadahan orang Yahudi terjadi di Yerusalem dan orang Samaria terjadi di Gunung Gerizim. Bahkan akibat dari permusuhan dan sisi perbedaan-perbedaan yang ditampilkan juga menghasilkan satu aturan baru, bahwa orang-orang Yahudi dilarang untuk berjalan melewati daerah orang-orang Samaria. Bahkan merupakan suatu kenajisan jika orang Yahudi menyentuh mayat orang Samaria. Umatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pola relasi yang buruk yang terjadi sekian lama itu diruntuhkan oleh Yesus. Yesus tidak menginginkan pola hubungan dan relasi dalam konflik, dalam permusuhan secara sosial dan juga agama. Sikap yang diambil oleh Yesus adalah masuk ke wilayah orang-orang Samaria, bahkan bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Apa yang diinginkan oleh Yesus bagi saya dan saudara sekalian dalam relasi kita, keluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Ada satu ciri relasi yang baru yang ingin Yesus tampilkan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa pola relasi itu harus memiliki keberanian dan inisiatif untuk membuka percakapan dengan orang lain. Yesus dengan sangat jelas menggambarkan bahwa Yesuslah yang membuka percakapan duluan. Yohanes mengatakan bahwa di sana disebutkan bahwa Yesus berkata, "Berilah aku minum." Sisi kemanusiaan Yesus ditampilkan.
Walaupun perempuan Samaria menyambut dengan kekuatan yang ada pada dirinya, "Tuhan, Engkau tidak memiliki timba dan sumur ini amat dalam." Kita lihat bahwa Yesus memulai percakapan itu dengan hal yang sederhana dan yang ada pada dirinya. Yesus tidak langsung berbicara tentang peribadahan, tempat ibadah dan lain sebagainya, tetapi ia mulai dengan hal-hal yang sederhana, dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Pada ayat yang ke-14, jelas Yesus berbicara tentang air hidup, di mana orang yang meminum tidak akan haus untuk selama-lamanya, bahkan akan memancar sampai hidup yang kekal. Kita lihat bagaimana loncatan percakapan Yesus, topik percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Pada ayat 6, 7, dan 9 itu disebut tentang minum, sumur, haus. Hal-hal yang sederhana yang terjadi dalam kehidupan. Tetapi pembicaraan itu loncat dan berubah menjadi air hidup. Bayangkan ketika Yesus sedang berbicara tentang air sumur, dia meloncatnya kepada air hidup. Dia lagi berbicara tentang sumur Yakub, dia loncat kepada air dari dirinya sendiri. Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa pembicaraan, percakapan, pertemuan, pembukaan percakapan dengan orang lain itu harusnya kita mulai dengan hal-hal yang bersifat jasmania yang ada pada diri kita. Dan setelahnya baru kita meloncat kepada hal-hal rohani. Jangan dibalik. Jangan ketika kita bertemu dengan orang lain kita langsung mengatakan pertemuan saya dengan Yesus, saya diberkati dan sebagainya. Kita mulai dulu dengan hal-hal yang jasmani, yang sederhana, baru kita loncat kepada hal yang rohani. Hal yang kedua yang ingin Yesus berikan kepada kita dalam pola berelasi kita adalah bahwa dikatakan di sana keberanian untuk membuka tembok pembatas agama dan suku bangsa. Saya sedikit ingin memberikan ilustrasi untuk memberikan gambaran tentang bagaimana menjadi orang-orang yang membuka tembok pembatas itu sendiri. Saya punya ilustrasi seperti ini. Si A, boleh saya katakan si A, si B, dan si C itu berteman. Ketika si A dan si B ini berkonflik dan bermusuhan, si C memutuskan untuk mengunjungi si A. Ketika mengunjungi si A mengutarakan semua kejelekan daripada si B. Di akhir percakapan itu, si C mengatakan bahwa coba kamu sebutkan saja satu hal baik daripada si B. Kemudian si A katakan, ya si B itu suka memberi. Hal yang sama juga dilakukan oleh si C kepada B. Ketika dia mengunjungi si B mengutarakan semua kejelekan daripada si A. Di ujung percakapan itu, si C mengatakan, coba kamu utarakan satu saja kebaikan si A. Kemudian si B katakan, si A itu orang yang bertanggung jawab. Bahkan dia orang yang sangat perhatian. Ketika saya sakit, dia orang pertama yang mengunjungi bahkan mendoakan saya. Lihat bagaimana relasi si C ini sendiri. Dia tidak menjadi orang yang mempertebal tembok itu antara si A dan si B, tapi dia menjadi orang pembuka pembatas tembok itu. Dia kemudian kembali berkunjung kepada si A, kemudian dia katakan kepada si A, si B menyukai sikapmu. Dia katakan bahwa si B mengatakan bahwa engkau adalah orang yang sangat bertanggung jawab, engkau orang yang sangat perhatian. Kemudian si C melakukan hal yang sama. Ia berkunjung kepada si B dan mengatakan bahwa si A itu orang yang suka memberi. Dalam segala kelebihan bahkan kekurangannya dia orang yang selalu memberi. Yang terjadi umatku yang terkasih, ketika si A dan si B bertemu di gereja, mereka tidak bertemu dalam pola relasi yang buruk, tapi mereka bertemu dalam pola relasi yang baru. Mereka saling menerima satu dengan yang lain. Tidak ada lagi konflik dan permusuhan. Umatku yang terkasih, saya pikir ini satu pola yang sangat baik yang harus dimiliki dalam kehidupan bergereja kita. Bahwa seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah
seringkali kedekatan kita dengan orang lain menepis toleransi kita. Semakin dekat, kita semakin tidak bertoleransi. Yang sebelum mengenal kita memanggil sebutan ibu, bapak, kakak, saudara. Setelah sudah semakin kenal, sapaan-sapaan itu kemudian bisa berubah menjadi lu, kamu, dan sebagainya. Yesus menginginkan sebuah pola relasi yang baru, bahwa percakapan Yesus dan perempuan Samaria ini terbalik. Ketika dia semakin mengenal, malah dia semakin memberikan rasa hormat. Dari pemanggilan perempuan Samaria kepada Yesus, Tuan Kurios menjadi nabi dan akhirnya menjadi Mesias. Mari kita terus menjaga relasi kita, harusnya semakin kenal, semakin dekat. Hal yang terakhir yang menjadi pola baru yang harus kita miliki adalah bertanyalah kepada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita jujur tentang peribadahan kita. Apakah pada ayat yang ke-24 ini dikatakan kepada kita sekalian bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini satu hal yang menarik, bahwa di ujung percakapan itu Yesus mengatakan penyembahan tidak lagi harus terjadi di Yerusalem dan Gerizim, tapi penyembahan itu haruslah dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dalam roh artinya menyembah itu bisa di mana saja. Kita berelasi, kita melayani itu bisa di mana saja. Ya. Karena ibadah kepada Allah tidak terikat pada satu tempat. Oleh karena itu, ketika ada di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, marilah kita dengan semangat bahwa dimanapun kita beribadah, dimanapun kita berada, ibadah kita haruslah menyenangkan hati Tuhan. Dalam kebenaran, menyembah dalam kebenaran itu sendiri adalah bahwa ketika kita beribadah dengan memberikan sesuatu kepada orang lain, menyembah, memberikan bantuan kepada orang lain, atau apapun itu, hal-hal dalam sikap melayani kita yang adalah ibadah dalam roh, harus juga dalam kebenaran bahwa semuanya itu kita lakukan bukan untuk menyenangkan hati kita sendiri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Umatku yang terkasih, mari kita ada dalam peribadahan, dalam roh dan kebenaran. Kita beribadah di rumah, kita harus memang menjaga jarak dari orang lain. Tetapi hati kita haruslah menjadi dekat dengan siapapun itu. Biarlah pola relasi ini yang diajarkan oleh Yesus dan perempuan Samaria menjadi pola relasi kita dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Umatku yang terkasih, kita akan diskusi bersama di dalam tiap-tiap keluarga kita. Dan saya menampilkan 3 hal yang harus kita diskusikan bersama. Yang pertama, bahwa apa yang saudara pahami tentang air hidup. Dan yang kedua, menurut saudara apa yang sesungguhnya paling dibutuhkan oleh perempuan Samaria ini dan mengapa. Dan yang ketiga, dalam konteks kehidupan saat ini, apakah yang sebenarnya kita butuhkan dan dibutuhkan oleh sesama kita. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.